Jadi kalau untuk kronologis konflik lahan ini, Pak, itu diawali mulai dari perjanjian di tahun 2009. 2009? Di tahun 2009 yang dimana klausul itu berbunyi kalau ATGA sanggup untuk membangun perkebunan kelapa sawit seluruh yang diberikan oleh masyarakat itu sekitar kurang lebih 300 hektar. 300 hektar. Namun nyatanya sampai dengan akhir 2010 perusahaan tidak bisa membangun tersebut, Pak. Tidak membangun keseluruhan dari lahan itu. Keseluruhan dari lahan itu kemudian perusahaan memunculkan kembali draft perjanjian di 2010 sepihak, Pak. Seperti itu. Yang dimana draft perjanjian 2010 itu redaksinya itu pola kemitraan bagi hasil 50-50. Namun dari 2010 sampai dengan saat ini kami sudah melakukan upaya-upaya hukum. Dari perusahaan belum pernah memberikan sama sekali apa yang menjadi kewajiban dari perusahaan, yaitu 50-50 bagi hasil kepada masyarakat selaku pemilik lahan, Pak. Seperti itu. Nah, ini lahan ini dipergunakan oleh ATGA. Apakah ATGA membeli ke masyarakat atau ada ke pihak lain, itu gimana? Nah, untuk itu, Pak, maka dari itu di situ kami sudah membuat laporan pengaduan ke Polda Metro Jambi, Pak. Polda Jambi. Polda Jambi. Kami sudah membuat laporan ke Polda Jambi yang dimana perusahaan itu sudah menggelapkan, Pak, atau ada 3 unsur penyerobotan lahan karena kami mempunyai data dari Kementerian ATR BPN di 2011 telah terbit sertifikat hak guna usaha atas nama perusahaan Agro Tumbuh Gemilang Abadi tanpa didasari ganti kerugian dan pelepasan hak dari masyarakat Kotokan Deli Serdang. Jadi kalau perlu dipersingkat, ATGA ada nggak membeli ke perusahaan? Tidak ada. ATGA ada nggak membeli ke masyarakat? Tidak ada. Kami juga sudah punya data. Maka dari itulah dasar adanya klaim tadi penyerobotan karena tidak ada bisnis jual beli di sini. Tidak ada bisnis jual beli sama sekali. Oke. Seperti itu. Nah, terus dari kenapa munculnya draft gitu? Kenapa? Siapa yang membuat draft itu? Maka dari itu, Pak, munculnya draft itu diutarakan dari pihak ATGA, Pak. Oke. Dari pihak ATGA, baru pihak ATGA itu mengajukan ke ketua koperasi yang dimana di situ pemilik masyarakat pemilik lahan tersebut sudah tergabung di dalam koperasi Serbaguna Sidodadi. Jadi yang menandatangani perjanjian tersebut itu diwakili oleh ketua koperasi yaitu Bapak Damiran. Seperti itu, Pak. Nah, dalam perjalanan ini sama sekali masyarakat belum pernah melakukan transaksi jual beli dengan siapapun, Pak. Mau itu dari perusahaan, baik kepada pihak-pihak lain, Pak. Seperti itu. Penyerobotan itu berarti udah ada penguasaan lahan. Terus ada juga nggak pemanfaatan hasil gitu, maksudnya pemetikan hasil di lahan itu? Penguasaan lahan itu sudah ada. Penguasaan lahan itu sudah ada mulai dari tahun 2009. Tetapi untuk pemanfaatan hasil itu tidak ada sama sekali. Berapa nilai kerugiannya nih? Kalau nilai kerugian berdasarkan perjanjian 50-50 bagi hasil yang disepakati oleh perusahaan ATGA, itu total kerugian kurang lebih 500 miliar, Pak. 500 miliar. Ya, sampai dengan saat ini. Gitu. Nah, lantas yang menjadi keinginan warga apa ini? Karena lahan mereka dikuasai oleh perusahaan gitu. Sampai dengan saat ini yang menjadi keinginan dari klien kami selaku masyarakat Kotokan Dendang, berikan hak. Iya, artinya kan masyarakat ini punya lahan saat ini dikuasai sepihak oleh perusahaan harga gitu, perusahaan harga. Nah, itu tadi yang total nilai kerugiannya itu 500 juta tuh 500 miliar tuh di situ. Iya, 500 miliar itu. Berapa masyarakat yang menguasai lahan ini? Untuk jumlah masyarakat sekarang yang menguasai lahan ini, Pak, yang mempunyai lahan ini ya, yang mempunyai lahan ini itu kurang lebih 300 kakak, Pak. 300 kakak. Iya. Oke. Nah, itu masyarakat sendiri ada bukti untuk kepemilikan ini? Ada, Pak.
bukti secara absah diakui oleh negara. Iya. Baik. Bukti itu Pak, bukti itu masyarakat sampai saat ini masyarakat pegang yang namanya alas induk Pak, yaitu Oke. pancong alas. Kemudian ada beberapa masyarakat juga sudah masih memegang sporadik ataupun surat keterangan kepemilikan tanah Pak. Oke. Seperti itu. Jadi maka dari itu kami tidak tahu apa dasar dari perusahaan Agro Tumbuh Gemilang Abadi menguasai dan menerbitkan sertifikat hak guna usaha atas nama mereka Pak. Oke. Seperti itu. Jadi untuk sertifikat yang dipakai oleh Adga sekarang itu atas nama siapa sertifikatnya itu? Kami duga atas nama Adga Pak. Oke, baik. Nah, pemirsa, demikian untuk komunikasi saya dengan kuasa hukum masyarakat di desa di Kecamatan Dendang ini. Nah, Desa Kadis Dendang, Koto Kadis Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tentunya menjadi salah satu pelaku sejarah dalam hal ini adalah kepala desa. Nah, seperti apakah sih tanggapan dari kepala desa mengenai konflik dinamika di dalam kedua belah pihak antara Adga dan masyarakat? Saksikan. Nah, pemirsa, ini adalah di sebelah kiri saya adalah kepala desa setempat. Nah, Pak Kades. Ya. Ya, ini Pak Kades melihat atau mengetahui dinamika yang terjadi konflik ini menurut Pak Kades apa yang menjadi permasalahan Pak yang antara masyarakat setempat dengan PT Adga? Ya, kalau dinamikanya sebenarnya masyarakat itu sudah wajarnya juga menuntut haknya sebenarnya. Oke. Nah, karena dengan artinya pembukaan lahan yang ada di Desa Kota Kadendang dan juga perjanjian dengan yang adakan perusahaan dengan desa, artinya sampai saat ini juga masyarakat kan belum terpenuhi apa yang menjadi perjanjian dari awalnya. Gitu. Pak, ini kepala desa merupakan salah satu perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten juga, terus ke kepala desa. Nah, ini selaku perpanjangan tangan, apa yang dilakukan oleh kepala desa sejauh ini, Pak? Kepala desa sudah memfasilitasi dan berupaya, artinya sudah mengadakan pola dengan mediasi-mediasi, tapi sampai saat sekarang juga artinya belum temu titik terang. Artinya makanya dari pihak desa itu mempercayakan kepada kuasa hukum. Nah, ada nggak keinginan kepala desa untuk PT Adga ini untuk sementara waktu beroperasi di lahan yang dipermasalahkan ini dihentikan dulu operasinya? Karena ini semuanya sudah masuk di ranah hukum dan juga diberikan ke kuasanya kepada layar dan kuasa hukum. Jadi nanti bagaimana tindak lanjut daripada pihak hukum sendiri. Oke. Nah, ini satu lagi, Pak. Ya. Pak Kades merupakan bagian dari pemilik tanah yang menguasai tanah ini juga atau tidak? Kalau saya termasuk di Dan ini dalam, ada ratusan masyarakat, Pak, ya? Iya. Ratusan orang masyarakat. Dari ratusan itu salah satunya Pak Kades nggak? di situ saya termasuk anggota koperasi. Anggota koperasi. Nah, bagian dari pemilik tanah ini juga apa gimana? Iya. Oke. Berapa luas ini punya Bapak? Ya, kalau disesuaikan kemarin itu kan artinya dari anggota 118 itu kan untuk anggota koperasi. Jadi luasan izin yang diterbitkan itu harus disesuaikan dengan pembagian lahan yang ada di masyarakat. Baik. Nah, pemirsa, itu keterangan kepala desa bahwa beliau juga sebagai bagian dari orang yang merasa sebagai pemilik objek tanah ini, dan juga beliau satu sisi sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang berperan untuk memediasi, berperan sebagai mediator dan fasilitator pendampingan masyarakat ini hingga sebagaimana mestinya untuk pencapaian hak tadi, Pak, ya. Oke. Nah, ini juga di sebelah kanan saya ini adalah pendamping desa. Ya, pendamping masyarakat. Pendamping masyarakat. Apa tertariknya Bapak untuk mendampingin ini, Pak? Tertariknya kebetulan saya dapat duduk bersama dengan para pelaku sejarah yang benar-benar beliau menyampaikan sejarah berdirinya PT Adga
bermitra dengan masyarakat, sehingga masyarakat yang awam perlu mendapatkan pencerahan, penjelasan, sehingga tidak akan lagi ada masyarakat kita yang tidak memahami tentang tata aturan, baik tata aturan yang disampaikan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, kabupaten, bahkan desa, sehingga masyarakat benar-benar sekarang sudah tahu dasar mereka menuntut hak adalah dari pola-pola kemitraan yang memang disepakati bersama antara PT ADGA dengan masyarakat, yang tentunya masyarakat tidak berhubungan langsung dengan pihak perusahaan tetapi melalui koperasi, sehingga koperasi serbaguna Sidodadi itu adalah merupakan implementasi bentuk wujud dari hadirnya kemitraan, dan PT ADGA tidak akan pernah bercerita tentang kemitraan tanpa ada koperasi, dan koperasi tidak akan pernah berdiri tanpa ada anggota masyarakat sebagai pemilik lahan. Dan ternyata setelah ada beberapa kesepakatan yang di dalam perjalanan sehingga terbangunnya kebun, perusahaan berdalih berbeda karena mereka setelah melihat bagusnya kebun, desa Kota Kandis memiliki bumi yang begitu baik, bagus, merupakan salah satu potensi pertanian itu yang bisa menghasilkan, ya? itu dikuasainya. Artinya masyarakat kecewa dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat, ternyata hak-haknya tidak diberikan dan hak-haknya dirampas. Salah satunya mereka menyatakan masyarakat telah menjual, tetapi tidak pernah mereka perusahaan menunjukkan mana bukti jual belinya, dan masyarakat tidak merasa menjual. Yang lebih penting lagi, bahwasanya masyarakat ini sekarang sudah mengerti, sudah tahu, sudah paham bahwasanya pola 50-50 itu bukan serta-merta terjadi. Adanya konsep itu adalah konseptornya dari perusahaan. Nah, intinya seperti itu, Bang. Satu ini, Pak, konsekuensi apa yang akan dilakukan pendamping jika hal ini nanti tidak menguntungkan bagi masyarakat? Kami terus akan menyuarakan. Kami bekerja sama dengan kuasa hukum, bahwasanya saya yakin pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Jokowi selaku presiden kita, dia mempunyai program bagaimana mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan ini akan terwujud manakala hak-hak masyarakat yang dirampas oleh investor, dirampas oleh pendatang. Jadi kesejahteraan masyarakat tergerus, Pak, ya? Nah, akan tergerus. Maka oleh sebab itu, saya katakan, saya juga menyampaikan dengan masyarakat supaya tidak tumpang tindih pemahaman. Jangan lagi ada persepsi masyarakat tidak menyerahkan lahan. Yang dikelola oleh PT ADGA itu merupakan penyerahan dari masyarakat. Hanya saja ada pengkelabuan masyarakat ini ditanyakan mana hak miliknya, karena tugas dan tanggung jawab di dalam kredit itu pasti dimanapun seluruh Indonesia, surat yang diberikan secara hamparan ketika dia berbentuk SKT, SHP, itu akan diterbitkan sertifikat masuk dalam angkat kredit yang diajukan oleh petani melalui koperasi terhadap perusahaan. Sehingga seharusnya saat ini masyarakat bukan saja menerima kebun, menerima hasil, termasuk menerima sertifikat hak milik. Itu. Ya. Baik, pemirsa, itulah keterangan dari pendamping masyarakat yang siap menerima konsekuensi apapun yang terjadi, dan konsekuensinya ini tidak menjadi titik akhir di dalam perjuangan, tapi akan ada episode-episode berikutnya yang akan dilakukan untuk mengentaskan permasalahan ini. Sampai jumpa. Dengan masyarakat Kota Kandis Jenderal.